Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maliha, NPM 39. Di sini saya akan menjawab UAS pengantar ekonomi makro. Pertanyaan pertama, jelaskan tahapan-tahapan bagaimana efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi, bila perlu disertai dengan grafiknya. Pertambahan penawaran uang ke atas akan berakibat pada dua kegiatan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional, dan yang kedua, kenaikan tingkat harga. Efek perubahan pada pendapatan nasional terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Kedua, selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Yang ketiga, perubahan jumlah investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya berefek pula pada pendapatan nasional. Bisa dilihat dari grafik A, menggambarkan efek suku bunga pertambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 yang menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Pada grafik B, menunjukkan efek perubahan suku bunga ke atas investasi. Ketika tingkat suku bunga adalah R0, maka tingkat investasi adalah I0. Penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Sedangkan pada grafik C menunjukkan pertambahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional sebelum berlakunya kenaikan investasi. Pengeluaran agregat adalah AE0 dan pendapatan nasional Y0. Kenaikan investasi sebanyak A1 menaikkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AI1. Sebagai akibatnya, pendapatan nasional bertambah mencapai titik Y1. Dari sini bisa dilihat jika perubahan pada penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, kenaikan tingkat harga. Kenaikan tingkat harga terjadi jika ada peningkatan jumlah uang yang beredar lebih cepat daripada pertumbuhan output real. Maka akan terjadi inflasi. Penyebabnya adalah ada lebih banyak uang yang beredar, namun jumlah stok barang di pasaran tetap. Selanjutnya, permintaan barang akan meningkat sehingga perusahaan akan meningkatkan harga barang. Pertanyaan yang kedua, jelaskan yang Anda ketahui tentang neraca pembayaran dan juga kurs valuta asing, dan jelaskan pula apa hubungannya di antara keduanya. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran transaksi dan keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari dua bagian utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan mencatat transaksi berikut. Ekspor dan impor tampak seperti hasil sektor pertanian dan barang produksi. Yang kedua, ekspor dan impor jasa. Yang ketiga, pembayaran pindahan. Contohnya bantuan uang pada suatu negara. Yang kedua, neraca modal meliputi dua golongan transaksi, yaitu aliran modal jangka panjang yang meliputi aliran resmi dan investasi langsung pihak swasta ke negara lain. Yang kedua, mencatat transaksi modal swasta dan keselipan atau ketinggalan. Valuta asing merupakan dua gabungan kalimat. Kurs memiliki arti harga atau nilai tukar, sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Bisa disimpulkan kurs valuta asing yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau kurs menunjukkan perbandingan nilai di antara dua mata uang yang berbeda. Hubungan antar keduanya yaitu neraca pembayaran sering menjadi faktor
yang mendorong naik atau turunnya kurs mata uang suatu negara. Kenaikan atau surplus dari neraca pembayaran akan diinterpretasikan sebagai indikasi awal kemungkinan terjadinya apresiasi suatu mata uang. Sebaliknya, jika ada penurunan atau defisit neraca pembayaran akan diterjemahkan sebagai indikasi awalnya terjadi depresiasi mata uang suatu negara. Dengan adanya neraca pembayaran, akan diketahui kapan negara mengalami surplus atau defisit. Pertanyaan ketiga, salah satu efek dari globalisasi adalah dapat menghambat pertumbuhan sektor industri terutama di negara berkembang, dapat memperburuk neraca pembayaran jika tidak bisa menghadapi serbuan barang-barang impor yang ada, dapat memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau pembangunan ekonomi. Menurut Anda, strategi apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga kita bersama dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini? Menurut saya, strategi yang tepat menghadapi era globalisasi adalah dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Karena SDM memegang peranan penting dalam proses keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Jepang merupakan salah satu contoh negara yang tidak mempunyai sumber daya alam yang berkualitas. Tetapi, Jepang memiliki SDM yang berkualitas sehingga Jepang menjadi salah satu negara maju yang disegani dalam tataran dunia internasional. Karena SDM yang berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi. Terima kasih.